Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur, yang telah menjadikan tanah air yang subur dan makmur. Semoga kita selalu menjadi orang yang bersyukur. Salawat dengan hikmat kita panjatkan kepada sang pembawa misi selamat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, kaum muslimin rahimakumullah. Apa kabar semuanya? Semoga kaum muslimin sebangsa dan setanah air dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Gula Jawa diparut-parut, beli tomat ke Irian. Saya Najwa dari Garut, salam hikmat buat Anda sekalian. Hadirin, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia." Dari ungkapan tersebut kita dapat melihat betapa pentingnya peranan generasi muda yang berkualitas dalam suatu bangsa dan negara. Tegaknya negara karena pemuda, sebaliknya hancurnya negara pun karena pemuda. Dalam sejarah bangsa Indonesia tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa pemuda memiliki peranan yang luar biasa sebagai ujung tombak perubahan bangsa Indonesia. Namun sayang hadirin, di zaman yang penuh dengan tantangan ini, ditambah pengaruh teknologi yang semakin mengisi ruang kehidupan, kita masih menyaksikan generasi muda yang berbuat keonaran dan keributan. Minuman keras jadi kebiasaan, narkoba tidak bisa ditinggalkan. Waktunya diisi dengan hura-hura. Malam begadang, siang minta uang. Baca Quran dilupakan, baca WhatsApp diutamakan. Sembahyang ia tinggalkan, nonton film jadi kesenangan. Kesempatan habis, tak jadi persoalan. Katanya sih inilah generasi zaman now, betul? Kalau begini tipe generasi muda sekarang, apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang? Jawabannya tak lain dan tak bukan, umat akan hancur, negara akan binasa, dan agama pun akan tinggal nama. Naudzubillahi min dzalik. Maka dalam kesempatan yang baik ini saya akan sampaikan sebuah uraian yang berjudul Menjadi Pemuda Pembawa Perubahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Hadirin, berdasarkan firman Allah di atas, kita sebagai generasi muda harus meningkatkan etos kerja. Apabila kita giat bekerja, rajin berusaha, dan gemar beramal, maka masa depan cerah menjanjikan. Sebaliknya, apabila kita malas bekerja, enggan berusaha, dan tidak mau beramal, maka masa depan suram dan mengenaskan. No gain without a pain. Tiada bahagia tanpa lembah derita. Tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kemalasan masa muda adalah kehancuran di masa tua. Young today is later tomorrow.
pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Bahkan Rasulullah bersabda, pergunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan. Di antaranya, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Hadirin, banyak orang besar sukses mengawali karirnya hanya dengan berjualan koran. Bukan jualan korannya, tapi etos kerjanya yang harus kita teladani. Sebab lebih baik meneladani penjual koran yang mental kerjanya tinggi daripada mencontoh oknum pegawai kantor. Mental kerjanya kayak kolor, sebentar-sebentar bisa kendor, kemana-mana maunya naik motor, padahal kerjanya cuma molor, disiplin hanya waktu dibagi honor. Kalau begini generasi muda sekarang, bagaimana mau menjadi pelopor perubahan, melainkan jadi pengekor. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, pemuda memiliki peranan yang besar bagi perubahan-perubahan sosial di lingkungannya, atau sering disebut agent of change. Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa ada 3 hal yang mendasari seorang pemuda sebagai pondasi perubahan fisikal, yaitu pertama, anak muda mempunyai otak yang brilian. Kedua, anak muda mempunyai fisik yang kuat. Ketiga, anak muda mempunyai sikap yang objektif. Namun, untuk memberikan keseimbangan, seorang pemuda juga harus memperhatikan 3 hal yang mendasari sikap yang spiritual, yaitu pemuda memiliki akhlak yang hasanah, senantiasa istiqomah dalam beribadah, dan pemuda mempunyai kekuatan akidah. Oleh karena itu, Islam membutuhkan generasi yang memiliki jiwa yang ikhlas, otak yang cerdas, pribadi yang tegas, dan bekerja keras. Islam tidak membutuhkan generasi-generasi pemalas, dan Islam tidak mengharapkan generasi perampas, pengompas, dan pemeras. Dengan demikian, dari uraian tadi dapat saya simpulkan bahwa pemuda adalah agen perubahan yang mempunyai potensi serta energi yang besar bagi pembaharuan masa depan bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda muslim harus meninggalkan budaya malas dan putus asa. Lalu, kita harus genggamlah dunia agar meraih ridhonya. Langkahkan kaki ke depan, bekerja, dan bekerja. Sing-singkan lengan baju untuk meraih cita-cita. Selamatkan negeri, bangsa, dan agama. Siap muda-mudi semuanya? Jika sikap ini dapat diaplikasikan oleh para pemuda generasi sekarang, insya Allah akan menjamin keberkahan bangsa kita. Dan saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang subur, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Rakyatnya merasa aman, nyaman, karena tidak ada kezaliman dan ketidakadilan, sehingga terwujud Indonesia yang kuat, hebat, dan bermartabat. Hadirin, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalam.